Bahasa kur mulu. Kalau bahasa dia mulu tak ada penyang. Kadang-kadang tadi marga ngolok tak nyempit gitu. Ada yang mau gitu tak? Apa? Cepet. Hah? Cepet. Keluar ke selatan itu nih. Mau lebih? Ini boleh berbahaya. Si kuning dan si hitam. Sampai nang sih, jadi sampai nang mulai dari Sediakan satu bak air, nih. Air yang ada di dalam bak ini, kan. ujung selang ini selang bagian saluran pemasukan. Nah, dimasukkan air ke dalam ujung selang. Setelah masuk air ini, kincir itu nanti diputar. Nah, terus kelep dimasukkan, masuk ke dalam. Nah, selanjutnya agar air ini tersedot ke dalam lingkaran selang, ini kincir lalu ini alat insisi udara dibuka sedikit demi sedikit agar udara masuk ke dalamnya. Boleh, Pak. Nah, kemudian kincir diputar. Nah, ini sudah ada gelembung-gelembung udara masuk. Nah, perhatikan, ini air sudah keluar ke saluran pengeluaran. Kalau sudah keluar selang, nah ini berarti pompa sudah bekerja. Tuh, pelan-pelan pompa terus. Ini berarti pompa sudah bekerja. Tuh, pompa bekerja dengan sekarang ini bisa mencapai 10 meter ke atas. Air bisa naik setinggi 10 meter. Jadi bagi para petani untuk memanfaatkan pompa spiral ini hanya cukup biaya sekali, yaitu biaya pembuatan pompa spiral. Selanjutnya tidak ada BBM, cukup dengan tenaga arus air sungai. Oh, boleh, Pak. Tidak usah. Pengairan tidak usah lagi memakai bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, cukup dengan pompa spiral ini. Betul saya. Ibu baca, Pak. Ibu baca. Makanlah siap nih kan. Siap baca. Ya sini Pak. Sini Pak. Enak banget. Ada datang sekolah lagi. Pulang tekir kan gue gele biasa. Gue gele. Ingat lah tadi. Pompa spiral ini saya diilhami dengan ide melihat para petani kita di pedesaan yang menggunakan tenaga diesel. Jadi setiap mengairi sawahnya, para bapak-bapak petani kita di pedesaan yang dekat dengan sungai masih dibebani biaya BBM ataupun listrik. Padahal ada alternatif lain untuk menanggulangi kegiatan pengairan itu dengan menggunakan tenaga air sungai itu sendiri, yaitu menggunakan alat yang dirancang khusus yang kita sekarang sudah merancang, namanya pompa spiral. Pompa spiral ini menggunakan lilitan selang sepanjang 50 meter dengan kincir, kemudian as dan tabung pengeluaran dan lain-lainnya. Nah, dengan menggunakan pompa spiral ini, penggunaannya tinggal pompa spiral ini diletakkan pada pompa spiral ini tidak akan terbakar selama-lamanya walaupun digunakan terus-menerus dan tanpa menggunakan BBM ataupun tenaga listrik, jadi sangat ekonomis. Penghematan Ya, perawatannya sangat mudah, tidak memerlukan tenaga ahli. untuk membuat ini butuh dana berapa, Pak? Dananya diperlukan, kalau saya yang pernah coba ini, antara 500 ke 700. Kalau alat itu sudah punya, mungkin bisa 300 sudah cukup. Partner nih, kan Pak Mele masuk ya Pak. Anu nih kap
Pak. Promosi ini untuk orang tak mampu punya petani-petani. Kalau di Dapat bisa. Anu wae. tempat ini karena saya jauh dengan kota, perawatan kepada punya ya setengah bulan. Ada penjelasan. Ya, Apa bahasa? sangat perangkat lain yang agak pengukur cincin ini dibuat dengan menggunakan papan kayu sebanyak 8 yang disanggah oleh kayu reng. Kemudian bundaran papan kayu kanan dan kiri yang diletakkan melintang di bawah selang. Setelah cincin ini dibuat, baru dibuatkan asnya, berguna untuk saluran pemasukan dan saluran pengeluaran. Bahan-bahannya adalah besi, kemudian ada klaker untuk menopang as, biar as ini berputar dengan licin. Setelah itu untuk menyambung dengan alat injeksi udara. Ini alat injeksi udara. Alat injeksi udara ini merupakan inti pompa. Tanpa alat ini pompa tak akan berjalan, tak akan bekerja. Nah, alat isi udara ini saya ambil, saya gunakan, yaitu alat yang ada pada kompor solder. Pada kompor solder itu ada tempat untuk memasukkan minyak tanah dan sekaligus untuk mematikan kompor, yaitu alat pengeluar udara. Alat ini saya namakan alat isi udara. Reng-rengan yang sudah akan melintang sepanjang 150 meter atau 1 roll. Ukuran penambangnya yaitu dari tengahnya 3/4 dim. Nah, kemudian ujung selang masuk ke dalam as. Sebelumnya as dicabangkan terus disambungkan dengan selang. Selang ini dihubungkan dengan tabung. Tabung ini berguna untuk menampung air yang keluar dari selang agar bisa tersalut keluar. Agar tabung ini dihubungkan langsung dengan telaher. Jadi tabung tidak akan ikut berputar sehingga mudah menyambungkan selang. Nah, cara yang direncanakan untuk menjedot air ini kelipnya dibuka. Nah, dimasukkan air ke dalamnya. Setelah masuk air lalu kincir diputar. Nah, ujung selang ini yang ada kelipnya. Lalu penyetel udara ini dibuka sedikit. Jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti udara yang masuk terlalu banyak, pompa ini tak akan bekerja. Jadi hanya masuk sedikit demi sedikit. Setelah dibuka, baru kincir ini diputar. Setelah diputar, nanti air dipaksa keluar ke saluran pengeluaran sehingga menyebabkan ruang udara di dalamnya bertambah meluas. Semakin kecil di dalam lubang selang. Akibatnya air itu tersedot masuk ke dalam selang. Penyedotan itu berlangsung terus-menerus selama kincir berputar, selama air sungai mengalir. Berapa tahun pun tetap bisa tersedot. Jadi adalah untuk memaksa air ini bergerak maju ke depan. Dengan selang ini bertambah luas sehingga menyebabkan tekanan udaranya mengecil. Akibatnya air tersedot. Harus berapa meter? Panjangnya ini untuk menggerakkan air supaya Air mengalir. Nah, ini untuk bisa menyedot air, selang yang digunakan saya menggunakan selang yang ukuran 3/4, panjang 50 meter atau 1 roll. Tambah panjang tambah baik, sebab debit air yang keluar itu sangat tergantung panjangnya selang dan kecepatan putaran selang dan juga penampang selang. Jadi penampang selang, panjang selang dan putaran kincir itu sangat menentukan debit air yang keluar. terus syarat